Mereka akhirnya berhasil sampai di Pulau Langit dengan menggunakan knock upstream, yaitu aliran air bertekanan kuat yang melesat hingga ke atas langit. Setelah berbincang-bincang dengan orang lokal, mereka mengetahui tentang penguasa pulau itu, yaitu Enel, yang merupakan seorang pemakan buah iblis yang mengaku-ngaku sebagai dewa di Pulau Langit. Luffy akhirnya berhasil mengalahkan Enel karena Luffy adalah seorang manusia karet yang tidak terpengaruh oleh kekuatan petir Enel. Robin menemukan poneglyph yang berisi informasi tentang senjata kuno lainnya, yaitu Poseidon. Robin juga mengetahui kalau bajak laut Roger juga pernah berada di Pulau Langit setelah membaca tulisan kuno yang ditinggalkan oleh bajak laut Roger. Mereka kembali berlayar di lautan dan sampai di pulau Long Ring Longland, yaitu pulau di mana semuanya berukuran sangat tinggi atau panjang. Mereka bertemu dengan seorang bajak laut bernama Foxy yang menantang bajak laut tepi jerami untuk bermain game Davy Back Fight, yaitu game antara dua kelompok bajak laut di mana pemenangnya boleh mengambil kru dari yang kalah. Kelompok bajak laut tepi jerami akhirnya memenangkan pertandingan, tapi akhirnya Luffy memutuskan untuk mengembalikan kru yang dia menangkan dari kelompok bajak laut Foxy. Setelah mengalahkan Foxy, mereka juga bertemu salah satu dari 3 admiral angkatan laut, yaitu Aokiji, yang memberitahu kalau kelompok bajak laut tepi jerami saat ini sudah dianggap menjadi ancaman bagi pemerintah dunia karena salah satu krunya, yaitu Robin, merupakan satu-satunya orang yang saat ini diketahui bisa membaca poneglyph, dan hal itu merupakan hal yang sangat ditakuti oleh pemerintah dunia. Mereka akhirnya tiba di Water 7, yaitu kota para pembuat kapal, karena mereka berniat untuk memperbaiki kapal mereka yang rusak parah. Mereka berpencar untuk melihat-lihat kota, dan Robin tiba-tiba menghilang setelah berpapasan dengan seorang pria bertopeng yang akhirnya diketahui merupakan salah satu anggota rahasia pemerintah dunia yang dikenal dengan nama CP9. Luffy dan kru lainnya bertemu dengan Iceberg dan juga Franky yang merupakan murid dari almarhum Tom, yaitu seorang pengrajin kapal yang dulu membuat kapal bajak laut Goldie Roger. Iceberg berkata kalau kapal mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi, dan Luffy akhirnya memutuskan untuk membuat kapal yang baru. Hal ini membuat Usopp patah hati dan keluar dari kelompok bajak laut topi jerami karena kapal mereka, yaitu Going Merry, adalah pemberian dari gebetan Usopp, yaitu Kaya. Robin pun akhirnya meninggalkan kelompok topi jerami karena Robin diancam oleh CP9 kalau mereka akan membasmi kelompok bajak laut topi jerami dan menggunakan Buster Call, yaitu serangan militer oleh para marine yang dapat menghancurkan sebuah pulau kalau Robin tidak mematuhi perintah mereka. Kelompok bajak laut topi jerami, Franky bersama anak buahnya dan juga Usopp yang menyamar menjadi Sogeking akhirnya berusaha untuk mengejar kereta laut yang membawa Robin. Mereka akhirnya tiba di Enies Lobby untuk menyelamatkan Robin yang ditangkap oleh CP9. Mereka mengalahkan para anggota CP9 dengan kemampuan baru yang mereka miliki, namun ketua dari CP9, yaitu Spandam, tidak sengaja memencet tombol Buster Call yang membuat pasukan Merry menyerbu Enies Lobby. Mereka semua berhasil selamat karena diselamatkan oleh kapal mereka, yaitu Going Merry, yang tiba-tiba berada di Enies Lobby, dan arc-nya akhirnya diakhiri dengan scene sedih pembakaran kapal mereka. Di arc ini juga diungkap kalau pulau asal Robin, yaitu Ohara, juga dihancurkan dengan Buster Call karena di pulau tersebut dipenuhi oleh para arkeolog yang mempelajari tentang poneglyph dan juga abad kekosongan, dan akhirnya diketahui kalau Robin adalah satu-satunya orang yang selamat dari kejadian itu. Saat sedang menunggu kapal baru mereka yang sedang dibuat Franky jadi, mereka kedatangan seorang wakil admiral angkatan laut yang ternyata adalah kakek Luffy, yaitu Monkey D. Garp. Garp memberitahu mereka soal ayah Luffy, Monkey D. Dragon, yang ternyata adalah pemimpin dari pasukan revolusi, yaitu pasukan militer yang secara langsung menentang pemerintah dunia. Kita sebenarnya juga telah diperlihatkan sosok Dragon di arc Lockdown saat dia menyelamatkan Luffy dari Smoker. Garp juga memberitahu Luffy tentang Shanks yang merupakan salah satu Yonko, yaitu 4 bajak laut paling kuat dan paling terkenal saat ini. Kapal baru mereka yang bernama Thousand Sunny akhirnya jadi, dan akhirnya Usopp kembali bergabung dengan kelompok topi jerami. Begitu juga Franky yang memutuskan untuk menjadi pengrajin kapal di kelompok bajak laut mereka. Di waktu yang sama, Shanks menemui Shirohige yang juga merupakan salah satu Yonko dan memegang titel sebagai manusia terkuat saat ini. Shanks menyuruh Shirohige untuk menghentikan Ace yang merupakan kru kapal Shirohige untuk mengejar Blackbeard yang juga merupakan mantan dari kru kapal Shirohige yang kabur setelah membunuh kru kapal lainnya dan mencuri sebuah buah iblis. Sayangnya hal itu sudah terlambat karena pertempuran Blackbeard dan Ace telah berlangsung. Luffy dan kawan-kawan melanjutkan pelayaran dan sampai di segitiga Florian, yaitu sebuah area yang diadaptasi dari dunia nyata, yaitu segitiga Bermuda. Mereka berpapasan dengan sebuah kapal berhantu dan bertemu dengan Brook, yaitu kerangka tulang manusia yang hidup, karena Brook ternyata memakan buah iblis yang membuatnya bisa hidup untuk kedua kalinya. Tetapi dia sempat terpisah dengan tubuhnya dan menemukan tubuhnya yang hanya tersisa tulang belulang saja. Luffy mengajak Brook untuk bergabung sebagai seorang musisi kapal, namun Brook berkata kalau dia tidak bisa pergi dari tempat itu karena bayangan Brook sudah dicuri oleh seorang pencuri bayangan yang juga merupakan salah satu dari si Chibukai, yaitu Gekko Moria. Luffy dan kawan-kawan akhirnya sampai di Thriller Bark, yaitu sebuah pulau yang ada di Florian Triangle dan merupakan markas dari Gekko Moria. Luffy dan yang lain akhirnya berhasil mengalahkan Moria dan membuat bayangan Brook kembali. Mereka dicegat oleh si Chibukai lainnya, yaitu Bartolomeo Kuma, yang datang karena diperintah oleh pemerintah dunia untuk menyelamatkan Gekko Moria. Kuma berkata kalau dia akan melepaskan mereka kalau mereka menyerahkan Luffy. Zoro yang mendengar hal itu langsung menawarkan nyawanya sebagai gantinya.
Kuma akhirnya menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk mengambil rasa sakit yang Luffy terima saat melawan Moria dan menyuruh Zoro untuk merasakannya. Zoro menyanggupinya dan akhirnya dia berhasil menerima semua rasa sakit itu. Di art ini juga diungkap kalau Brook adalah bajak laut yang 50 tahun lalu meninggalkan Labun. Mereka akhirnya sampai di pulau terakhir di belahan pertama Grand Line, yaitu Pulau Sabaudi. Mereka datang bersama teman duyung mereka, yaitu Kemi, dan juga seorang bintang laut, yaitu Pak-Pak, yang mereka temui di perjalanan. Kita diperkenalkan dengan 11 supernova, yaitu para bajak laut pemula pemilik bounty di atas 100 juta beli, di mana Luffy dan Zoro juga termasuk di dalamnya. Kemi diculik dan dijual di sebuah pelelangan yang ada di Sabaudi. Kemi akhirnya dibeli oleh seorang Celestial Dragon, yaitu keturunan dari 19 dari 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia. Luffy akhirnya memukul Celestial Dragon yang membeli Kemi dan membuat Kizaru, salah satu dari 3 admiral, datang untuk menjaga para Celestial Dragon. Rayleigh, mantan bajak laut Roger yang sekarang tinggal di Sabaudi dan berprofesi sebagai pelapis kapal, akhirnya datang untuk menyelamatkan Luffy dan yang lainnya dari Kizaru. Mereka dicegat oleh Kuma yang menerbangkan mereka pergi dari Pulau Sabaudi dengan kekuatan buah iblisnya dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka dari Kizaru. Luffy akhirnya tiba di Pulau Amazon Lily atau yang dijuluki sebagai Pulau Wanita yang juga dihuni oleh seorang Shichibukai, yaitu Boa Hancock. Luffy dan Hancock akhirnya berteman baik dan Luffy meminta pertolongan Hancock untuk kembali ke Sabaudi sebelum akhirnya dia mendapatkan berita kalau Ace akan dieksekusi. Ace ternyata berhasil dikalahkan oleh Blackbeard dan diserahkan ke Marine yang akhirnya membuat Blackbeard diangkat menjadi seorang Shichibukai menggantikan Crocodile. Luffy akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Hancock ke penjara Impel Down, yaitu tempat di mana Ace berada. Luffy melanjutkan petualangannya di Impel Down untuk membebaskan Ace dari penjara dengan bantuan musuh-musuh lamanya yang dia temui di Impel Down. Luffy dihentikan oleh kepala sipir penjara Impel Down, yaitu Magellan, yang membuat Luffy sekarat. Luffy akhirnya dibawa ke sebuah ruangan rahasia di Impel Down, tempat di mana Ivankov berada. Ivankov adalah ratu para waria yang juga merupakan anggota dari pasukan revolusi dan teman ayah Luffy. Ivankov akhirnya menyelamatkan Luffy menggunakan kekuatan buah iblisnya dan membantu Luffy untuk pergi ke penjara Ace. Ace ternyata telah dibawa ke markas Marine dan akhirnya mereka meloloskan diri dari Impel Down setelah membebaskan Crocodile dan Jinbe, yaitu seorang manusia ikan yang juga mantan seorang Shichibukai, sebagai bala bantuan untuk kabur dari Impel Down. Di arc ini juga diungkap kalau Blackbeard yang saat ini menjadi Shichibukai pergi ke penjara Impel Down untuk membebaskan beberapa tahanan level tinggi untuk dijadikan krunya. Prosesi pengeksekusian Ace dimulai dengan pidato dari pimpinan tertinggi Marine saat ini, yaitu Sengoku. Dari pidato Sengoku terungkap bahwa Ace sebenarnya adalah anak dari Goldie Roger dan juga ibunya Portgas Lero. Di sini kita juga mendapatkan flashback Roger yang menitipkan anaknya pada Guard sebelum dia dieksekusi. Shirohige atau yang dijuluki Whitebeard akhirnya datang ke Marineford untuk menyelamatkan kru tercintanya, yaitu Ace, dan terjadilah perang Marineford. Luffy bersama pasukan dari Impel Down juga akhirnya datang untuk ikut dalam perang Marineford. Luffy berhadapan dengan 3 admiral, yaitu Kizaru, Akainu, dan juga Aokiji, sebelum akhirnya mengelabui mereka untuk sampai ke menara pengeksekusian Ace. Luffy akhirnya berhasil menyelamatkan Ace, tetapi Ace yang mendengar perkataan Akainu tentang Shirohige akhirnya murka dan menyerang Akainu. Ace terbunuh tepat di hadapan Luffy yang membuat Luffy shock akan kejadian itu. Tapi untungnya dia diselamatkan oleh Jinbe yang akhirnya membawa Luffy ke kapal Trafalgar Law, yaitu salah satu dari supernova yang juga seorang dokter. Bajak laut Blackbeard akhirnya datang bersama pasukan barunya dan mereka akhirnya berhasil untuk membunuh Whitebeard yang sedang sekarat dan mengambil kekuatan buah iblisnya. Shanks dan bajak lautnya juga tiba-tiba datang untuk menghentikan perang Marineford.